Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Kalau pada saat ini kita masih bisa ketemu, kita masih bisa istirahat, kita masih bisa bernapas, dan kita masih bisa memuji dan menyembah Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Baiklah, sebelum kita lebih jauh untuk memasuki atau untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, biarlah namamu selalu kami tinggikan, selalu kami agungkan di atas segala Allah. Biarlah namamu juga selalu memberikan kebebasan, memberikan ketenangan dalam kehidupan kami. Biarlah ketika kami teringat bahwa nama Yesus, kami selalu merasa free, kami selalu mendapatkan kekuatan yang baru. Bapa, pada saat ini kami serahkan firman-Mu yang ingin kami dengar, yang ingin kami baca, yang ingin kami renungkan bersama-sama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama berbunyi demikian. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, kita tahu bahwa ketika kita melihat Alkitab atau baca Alkitab, kita harus tahu dan harus mengerti bahwa itulah Allah yang berbicara kepada kita. Itulah Tuhan yang lagi ngomong, lagi bercerita, lagi menyatakan apa yang Dia buat dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal yang ingin saya ajak kita untuk mengerti bahwa ketika kita mendengar nama Yesus atau ketika kita mendengar nama Tuhan, apa yang terlintas dalam pikiran kita? Contoh, kita tahu bahwa ketika ada berita menyatakan bahwa Pak Jokowi akan datang ke Batam, terlintas dalam pikiran kita adalah seorang presiden akan datang ke Batam. Tetapi ketika dikatakan bahwa Yesus Tuhan yang Maha Kuasa dan Yesus adalah Raja, apa yang terlintas dalam pikiran kita? Saya ingin mengajak kita, ketika terdengar nama Yesus, kita harus tahu bahwa Dialah sumber keselamatan, Dialah sumber sukacita, Dialah sumber kesembuhan, Dialah sumber kedamaian, Dialah sumber pengharapan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, marilah kita renungkan ketika kita mendengar dan tahu siapa itu Tuhan dan siapa itu Yesus, kita harus berpikir tentang kebesarannya, kita harus berpikir tentang kehebatannya, kita harus berpikir tentang mujizat demi mujizat yang Dia lakukan. Bahkan kita harus berpikir bahwa hanya Yesus yang mau mati untuk menebus dosa kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, jauh dari dalam lubuk hati kita, kita harus menyadari bahwa hanya Yesus satu-satunya sahabat sejati bagi kita. Mari kita lihat siapa itu Yesus. Yesus adalah anak Allah, dan Yesus adalah anak Allah. Di dalam Yohanes tertulis tentang Dia, pada mulanya adalah firman, dan firman itu sama-sama dengan Allah. Gambaran ini menyatakan bahwa Yesus sendiri adalah firman Allah. Firman Allah yang dimeteraikan dalam diri kita, firman Allah yang ada di dalam Alkitab, yang menceritakan, yang menggambarkan siapa itu Tuhan. Seharusnya itu yang kita lihat ketika kita baca Alkitab. Kita tahu bahwa yang berbicara itu adalah Tuhan, dan yang berbicara itu adalah Yesus. Kita juga bisa melihat di dalam 1 Yohanes pasal yang 3, di situ juga dinyatakan bahwa Dialah yang menciptakan dunia dengan segala isinya. Saudara bisa bayangkan, Yesus menciptakan dunia dan segala isinya. Kita bandingkan dengan Pak Jokowi adalah presiden segala bangsa atau semua bangsa Indonesia atau orang-orang di Indonesia. Itu menunjukkan bahwa Dia punya otoritas untuk memerintahkan kita. Dia punya otoritas untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Hal yang sama juga Tuhan lakukan. Dia punya otoritas atau kuasa penuh untuk mensejahterakan kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, Yesus juru selamat kita. Dia berhak untuk mati bagi kita, untuk menyelamatkan kita. Tetapi pertanyaannya bagi kita, kita terimakah pengampunan dari Tuhan? Kita terimakah pengorbanan Tuhan? Kita terimakah tawaran yang Tuhan berikan kepada kita itu? Karena Dia berkata, akulah roti hidup, akulah jalan kebenaran dan hidup, akulah air hidup. Artinya ketika kita datang kepada Yesus, kita harus berbicara tentang kehidupan. Ketika kita tahu tentang Tuhan atau tahu tentang Yesus, kita harus berbicara tentang kehidupan, karena Dialah sumber kehidupan.
Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihan Tuhan, siapa itu Yesus? Kita harus tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Anak Allah artinya dia dilahirkan dari Allah. Allah itu adalah Allah yang Maha Esa. Artinya Tuhan Yesus juga yang kita kenal itu adalah Allah yang Esa, Allah Tritunggal. Yaitu para pemimpin agama pada zaman Yesus salah memahami konsep Allah Tritunggal. Kenapa? Sebab orang-orang Yahudi telah berusaha bagi dia untuk ingin membunuh Yesus. Bukan karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika saudara orang tuanya Pak Jokowi, apa yang saudara pikirkan? Saudara adalah anak presiden bangsa Indonesia. Ketika Tuhan menyatakan bahwa engkau adalah anakku, kita harus berpikir bahwa kita adalah anak pemilik jagat raya. Kita adalah anak pencipta segala yang ada di muka bumi ini. Kita adalah anak seorang raja di atas segala raja. Kita adalah seorang anak yang hidupnya di atas segalanya. Kenapa kita bilang Yesus di atas segalanya? Karena dia adalah Tuhan, dia adalah Raja, dia adalah Bapa, dia adalah sahabat. Dan dia mengatakan bahwa di atas nama Yesus semuanya bisa terjadi. Atau kita bisa bilang bahwa tidak ada nama lain di atas nama Yesus. Hanya nama Yesus yang sanggup menyelamatkan. Hanya nama Yesus yang sanggup membebaskan. Hanya nama Yesus yang sanggup memberikan kemenangan demi kemenangan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, pada saat ini saya ingin mengajak kita semua, terlebih jemaat Salom atau orang yang mendengarkan, orang yang tahu tentang Tuhan, marilah kita memandang Tuhan sebagai Tuhan pribadi dalam kehidupan kita. Artinya mari kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita dasarkan kehidupan kita kepada Tuhan dengan dasar-dasar firman Tuhan. Kenapa? Karena ketika Tuhan menyatakan firman-Nya, itu telah dimateraikan sehingga firman itu bagaikan pedang bermata dua. Artinya dia memberikan pengajaran buat kita juga. Kita yang membacanya juga akan diberikan kekuatan. Dan ketika kita sampaikan kepada orang lain, itu juga bukan hanya untuk menegur orang lain, bukan hanya untuk mengajarin orang lain, tetapi juga untuk mengajari diri kita. Oleh karena itu mari kita perkatakan siapa itu Tuhan di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada kita pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian hormat kemuliaan bagi nama-Mu Bapa, karena Engkau Allah di atas segala Allah, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan yang telah memberikan kemenangan demi kemenangan kepada kami, yang telah memberikan kesehatan demi kesehatan kepada kami, yang telah memberikan damai sejahtera dan sukacita kepada kami. Bapa, pada saat ini saya serahkan semua jemaat Salom dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka, Tuhan lindungi mereka. Kalau mereka ada dalam keadaan sakit, Tuhan memberikan kesembuhan dan kelepasan. Kalau mereka ada dalam kekurangan, Tuhan datang untuk memberikan kelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami juga serahkan Bapak dan Mami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah setiap apa yang mereka lakukan, setiap mereka menceritakan kebaikan Tuhan, biarlah itu menjadi berkat bagi orang lain, sehingga orang lain juga bisa menceritakan Tuhan kepada orang lain, sehingga nama Tuhan semakin disebarluaskan kemanapun mereka pergi. Bapak, pada saat ini kami juga tetap serahkan ke tangan Tuhan, yaitu COVID-19. Kami percaya bahwa COVID-19 akan segera berlalu karena kuasa Tuhan, karena mujizat yang Tuhan lakukan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat kedamaian, ketenangan dan sukacita akan selalu menyertai kita. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah sidang jemaat. Biarlah Tuhan yang selalu menjaga keluar masuk engkau, mulai daripada saat ini sampai Yesus datang naik kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Amin.